Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah, jangan lakukan ini atau sholatmu harus diulang. Apalagi nanti setelah tayangan ini nih, aku mau ngasih lihat tayangan mengenai ini, parodi video lucu ketika sholat berjamaah. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Waduh, itu mah udah pasti batal ya kalau itu ya. Batal dong. Udah pasti batal, langsung ngomong dia saking keselnya, "Gua lagi sholat nih," mungkin gitu kali ya. Oke, baik. Kalau misalnya kayak gitu kan udah pasti batal. Tapi aku mau nanya sama Ustadz Syam, kalau baru kepikiran gimana nih Ustadz Syam? Misalnya, aduh ada tamu yang datang, aduh yang bukain pintu nanti siapa ya? Aduh, atau ada telepon, aduh ini penting gak ya, angkat gak ya, apa segala macam. Nah itu gimana? Harus diulang apa enggak nih sholatnya Ustadz Syam? Aku mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian seperti tadi sudah jelas membatalkan sholat karena berbicara dengan sesuatu yang di luar bacaan sholat pasti. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat, kemudian ada orang yang ngetuk pintu gitu ya. Jadi sunnah baginda Nabi SAW ya ini memberikan isyarat. Allahu Akbar. Assalamualaikum dari luar. Gedein suara. Sami Allahu liman hamidah. Jadi digedein suara kita supaya dia dengar gitu. Oke. Supaya dia mendengarkan bahwa kita sedang sholat. Dan yang dipertanyakan adalah bagaimana seandainya dia mau sholat tapi dia menggantungkan niatnya. Jadi ada merubah niat, ada menggantungkan niat. Jadi perkara yang membatalkan sholat ini dua-duanya membatalkan sholat. Mengganti niat dan menggantungkan niat, mengganti niat dan menggantungkan niat. Yang mana yang mengganti niat itu? Mengganti niat itu misalnya dia lagi sholat sunnah nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba orang udah sholat gitu. Udah deh sholat ikutan aja deh sholat berjamaah gitu. Jadi dia mengganti niatnya. Misalnya dia sholat sunnah, tahiyatul masjid di depan. Ternyata qomat gitu. Ya udah deh sekalian aja, udah ikutan aja duhur gitu. Ikutan aja duhur. Maka dia mengganti niatnya, maka itu tidak sah. Kecuali dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Misal dia sholat sunnah yakni qobliyah. Ya, atau sholat sunnah, dia sholat wajib. Dia sholat fardu, sholat duhur sendiri. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika dia sholat duhur, ada yang berjamaah. Rombongan baru datang berjamaah, ketika dia berjamaah maka dia boleh mengganti niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Menjadi sholat sunnah mutlak, ini ya Allah saya sholat sunnah aja karena saya mau ikut sholat duhur di situ. Ya itu boleh, itu boleh gitu ya? Mengganti niat yang seperti itu boleh. Yang kedua adalah pertanyaannya menggantungkan niat. Jadi mengganti niat itu membatalkan sholat, menggantungkan niat juga itu menjadikan sholatnya tidak sah. Contoh misalnya tadi ditanyakan. Dia mau sholat, tapi ya udahlah kalau tamunya udah datang, saya batalkan dulu sholatnya baru bukain pintu. Meskipun tamunya nggak datang, itu sholatnya batal. Meskipun tamunya nggak datang, Allahu Akbar. Ya udah deh ntar kalau HP-nya bunyi saya harus angkat nih, ini proyek penting ini, meeting penting ini. Itu meskipun teleponnya nggak bunyi-bunyi, itu pun tidak sah sholatnya atau batal sholatnya. Atau misalnya dia sholat di bandara. Sholat di bandara lalu dia berniat, kalau sebentar saya sholat aja dulu lah. Kalau panggilan terakhir saya batalin aja sholatnya. Itu tidak sah. Itu tidak sah karena sudah menggantungkan niat dari awal. Saya niat sholat duhur tapi kalau ada panggilan terakhir saya batalkan sholatnya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada panggilan terakhir dari pesawat maka dia mau batalkan sholatnya. Maka itu disebut dengan menggantungkan niat. Dari awal udah gak sah ya? Dari awal udah gak sah. Meskipun dia dalam keadaan sholat, selesai, sudah wirid, sudah berdoa ternyata pesawatnya delay. Walaupun delay, walaupun gak ada panggilan, walaupun dia gak jadi batalin sholatnya tetap dianggap batal
batal sholatnya karena dari awal niatnya sudah menggantungkan niatnya pada sesuatu yang bisa membatalkan sholat, maka itu pun sudah membatalkan sholatnya. Jadi mengganti niat dan menggantungkan niat juga termasuk pembatal sholat. Wallahu a'lam. Kalau lagi sholat tiba-tiba ada yang nepuk buat makmuman itu, Diganti niatnya. diganti niatnya. Gak usah diganti niatnya. Nggak usah diganti Karena niatnya. itu yang bertugas adalah si makmum. Dia niatnya apa makmum itu? Oh iya. Iya, jadi Baik. imam itu bebas sebenarnya. Oke, berarti pokoknya yang tidak diperbolehkan adalah yang menggantungkan niatnya ya. Jadi dari awal udah gak sah ya sholatnya ya, Ustaz Syam ya. Kita lagi sholat sunnah, Oke. ternyata ada yang nepuk, dia sholat duhur. Kita tetap aja sholat sunnah. Sholat Dianya yang harus berniat sholat duhur. Oke, baik. Masuk banget penjelasannya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Syam. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini pertanyaan yang tadi nih, yang katanya Habib mau dijawab sekarang nih. Kalau misalnya perempuan, Bib, Ya. Ini Tiba- pas diulang ya? diulang, nih aku ulang ya, ceritanya aku ulang ya. Habib aku mau nanya dong, Ya, Bib. boleh. Jadi gini, Bib, ada perempuan nih, Bib, lagi sholat. Tiba-tiba dia ngerasa, Bib, auratnya tuh kayak keluar gitu ya, Bib ya. Itu harus diulang apa enggak? Padahal nggak ada orang kan, nggak ada yang ngeliat gitu, Bib. Nah itu gimana? Aku mohon penjelasannya, Bib. Baik. Mohon izin Bang Sony, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini permasalahan yang sangat penting yang mana permasalahan ini termasuk salah satu syarat sah salat. Syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Dan aurat seorang perempuan di dalam sholat menurut madhab al-imam asy-syafi'i adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Maka jika seorang perempuan misalnya dia lagi sholat, kadang-kadang kan mukena yang dipakai ini misalnya dia sholatnya misalnya di pom bensin misalnya. Ya. Masuk ke pom bensin, kadang-kadang mukenanya nih cukup nggak cukup. Kadang-kadang cukup nggak cukup. Kemudian anginnya kencang, tiba-tiba mohon maaf kebuka, tertarik dikit Oke. mukenanya. Kalau dia nutupnya cepat, inkasyafa fil hal lam yadhurrah. Kalau seandainya ditutup cepat, itu enggak batal sholatnya, enggak perlu diulang. Akan tetapi kalau misalnya agak kelamaan ada jedanya, kayak ukuran di atas daripada bacaan subhanallah, maka itu patut untuk diulang. Nah tadi pertanyaannya, kalau seandainya setelah sholat ya Mas Sony ya, Ya. setelah sholat dia baru perhatian ngelihat bahwa ya ternyata mukenanya bolong. Oke. Bukan pakai daster di dalamnya misalnya, Ya. ada kelihatan dikit lah kaki atau apa, Kakinya. karena kan ini termasuk bagian aurat di Aurat. dalam sholat. Pas ngelihat begitu gimana? Maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Oh, Kenapa? diulang. Karena termasuk salah satu taksir. Belum menyempurnakan daripada syarat-syarat sah sholat. sholat. Karena kita ketika ingin sholat wajib untuk memperhatikan syarat sholat. Di antaranya apa? Di antaranya memperhatikan apakah pakaian kita nih ada najis apa enggak. Oke. Terus lagi perhatian nih sarung-sarung kita ada bolong apa enggak dan lain sebagainya. Udah benar-benar nutup aurat apa enggak. Oke. Sama kayak kita tadi mau ketemu orang penting. Kalau mau ketemu orang penting baju pasti kita perhatikan. Ngaca berulang-ulang. Terus lagi apa? ya, Ngaca kadang ya. berulang-ulang, dandanan kita stylish dan lain sebagainya. Ya. Gimana dengan bertemu Rabbul Alamin? Kenapa Ustadz Maulana angkat tangan? Habib, Ya. ada pertanyaan dari Siap. Mas Arman sini, Mas Siap. Arman. Mas Arman sini dulu. Nah, Ya. kenapa Mas Arman? Sini, Ini kan sini, tadi Mas Arman, ceritanya sini. perempuan. Oke. Gimana kalau laki-laki? Bib, maaf ya. Gimana, Ya. gimana? Coba ruku. Atau sujud. Nah, Mas ini Arman kadang, sujud. kadang sering Ngadep ke sana. kejadian. Sujud. Oke. Mas Arman Sering sujud. kejadian. Sujud. Iya. Ah, tiba-tiba maaf. Iya. Maaf tanpa tiba-tiba maaf auratnya ini kan bajunya turun. Betul. Ini kelihatan Betul. auratnya dari Betul. sini. Nah, Gimana? makanya solusinya adalah Ya. pertama naikin dulu. Kadang-kadang. Ha-ha. Nah, biar apa? Biar nggak terbuka secara cepat. Ini kan biasanya Oke. kan maaf ya, Iya. kalau orang biasa celengannya kelihatan. Ya, celengan. Gimana Tuh kalau nih? ada anak aku dia masukin uang tuh ke situ. Gimana tuh? Ini harus ibaratnya ditutup cepat-cepat. Kalau Ditutup enggak tadi, cepat-cepat. kalau enggak membatalkan daripada. Kalau sudah sholat baru sadar? Nah itu tadi Harus termasuk ngulang? ngulang lagi Oke. sholatnya. Ya ada tuh sholat nanti Terima jadi ulang kasih lagi Mas kembali. Arman,
Masya Allah Kasih mau banyak, udah jadi Ustaz. contoh di Masya sini. Allah, Terima barakallahu kasih. fikum, jazakumullah khair. Ini sering kejadian Ustaz, Jadi sering harus banget ulang lagi kejadian, ya, Bib, sering ya? banget kejadian. Terutama ketika kita mampir ke beberapa tempat-tempat, sering banget kejadian kaum lelaki seperti itu. Makanya usahakan tarik dulu ya, Ya, sebelum solusinya sholat, tarik dulu ke siap-siap atas. dulu itu ya, Bib, Iya. ya. Baik, Masya Baik, Allah. barakallahu Habib terima kasih untuk penjelasannya. Silakan duduk kembali Habib, Masya Allah. Ini pelajaran penting untuk kita semua jamaah karena termasuk dengan syarat sah sholat juga ya. Jadi kalau mau sholat yang lebih sah kita harus lebih aware juga dengan ini semua. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih kepada guru-guru kita untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Jadi siap-siap pertanyaannya akan dijawab ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya kalau segmen ini karena segmen ini melibatkan jamaah yang ada di rumah. Berarti jamaah banyak sekali. Waduh, baru saja Oke, diposting Ustaz. langsung banyak yang nanya ya. Langsung dong Ustaz. Kita Ya. langsung buka berandanya aja Islam itu indah. Ayo kita lihat supaya dulu. kita Coba-coba sempat dikonekkan dulu. memba- Wow, tayang udah yang mana connect. nih? Yang mana ya Ustaz ya? Oh, Yang ini. sebelum kita sholat nih. Oke, ini Ya. yang terbaru nih Ustaz. Oh, baiklah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau baca nih Ustaz. Ya. Dari Aish Nabilah. Yap. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, kalau misalkan lagi sholat qobliyah nih ya, terus belum selesai sholatnya udah azan. Sholat qobliyahnya tuh harus dihentikan atau lanjut aja? Benerannya sholat qobliyah kan Ustaz? Sholat yang sebelum sholat fardu? Hehehe. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita barengin tentang pertanyaan dari Nabila ya. Aish Nabilah. Ais Nabila, makasih banyak. Ini berarti Ais Nabila adalah orang yang rajin sholat karena sangat memperhatikan salat sunat rawatibnya atau qabliyah maupun ba'diyah. Yang jadi masalah sebenarnya kita harus tekankan bahwa salat qabliyah itu hanya dilakukan ketika sudah masuk waktu. Sekali lagi, ketika sudah masuk waktu, jangan salat sunat qabliyah kalau belum masuk waktu. Contoh, 11:30 kita mau salat kan 12:10 waktu duhur, waktu Jakarta ya, 12:07 lah atau 10. Nah kalau kita mau salat sunat, tidak boleh salat sunat qabliyah kalau baru 11:30. Nah kalau mau salat sunat wudu aja dulu dan sebagainya dan sebagainya. Pas nanti setelah masuk waktu ditandai dengan azan, barulah salat sunat qabliyah. Yang jadi masalah biasanya begini, dia salat sunat ba'diyah, duhur ke asar. Setelah salat salat duhur, kemudian salat sunat duhurnya ba'diyahnya itu tiba-tiba azan, maka ba'diyah duhurnya tetap dilanjutkan karena sambil menunggu waktu asar. Oh Gitu. Masya Jadi Allah, aman. Kok. tabarakallah. Iya. Tabe Ustaz. Tiga ini roh. Yang postingan pertama Ustaz. Postingan pertama Oke. berarti saya buka dulu ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Postingan pertama kita dikasih hadiah. Nih. Buka Hadiahnya. komennya dulu Ustaz. Komennya yang mana? Ini Ustaz, ini. deh. Komen. Betul-betul Oke. gaptek betul kah saya? Bismillahirrahmanirrahim dari Aulia Jannah 29. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Kalau kita lagi salat, misalnya salat Isya. Namun setelah salat Isya di masjid, baru azan Isya. Padahal kan kita merasa kalau sudah azan. Itu gimana ya Ustaz? Mau jawabannya? Oh, dia perasaannya tadi sudah azan. Iya. Ternyata belum azan. Belum azan. Lagi sholat baru terdengar azan. Waduh. Waduh, Itu kejadian waktu kita ke subhanallah. Malaysia. Oh, begitu Ingat juga. nggak waktu di Malaysia? Cie. Kita Ternyata- transit di Kuala Lumpur. ternyata- Kita kira sudah waktu asar. Oh, Kan subhanallah. sudah 4:30. Jam 4 lewat. Ternyata di baru sana azan. lambat, subhanallah. Baiklah, kalau ternyata ragu-ragu dan antara ragu dan yakin itu keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Jadi jikalau sebelumnya sudah yakin maka tetap sah sholatnya. Namun ternyata yang pertama itu adalah ragu-ragu memang dia. Jadi kan kita ini karena di Indonesia masjid banyak biasanya beda-beda waktu sholatnya. Maka pastikan satu yang diikuti. Artinya satu diikuti itu kalau sekarang sudah modern, udah ada di handphonenya jadwal sholatnya. Jadwal sholat yang ada di handphone, maka berpatokan situ. Dan saran dari kami, jangan baru muazzinnya Allahu Akbar, udah takbiratul ihram. Selesaikan aja dulu azannya, selesaikan dulu azannya. Karena itu lumayan panjang tuh azan tuh. Azan bisa sampai 5-10 menit. Jikalau sudah diselesaikan dulu azannya, berdoa dulu sesudah azan. Karena waktu diterimanya doa adalah waktu antara azan dan iqamat, berdoa aja dulu.
dulu, baru sholat. Maka itu lebih meyakinkan. Oke baiklah Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Agar Kadang-kadang kita mau sholat Ustadz. kita mau salat. Waktunya ternyata mepet. Apanya Om Pipin nih? Waktunya. Waktunya. Ya, mungkin ada Terus? kesibukan atau dalam perjalanan apa. Terus. Tapi di sisi lain Ustadz, perutnya juga ini Ustadz berteriak-teriak. Keroncongan. Keroncongan. Kelaparan. Lapar banget. Yang mana yang didahulukan? Sholat nahan lapar atau makan dulu nahan sholat? Oke. Persoalan ini akan terjadi dua jawaban. Apakah salat dulu baru makan atau makan dulu baru salat? Ya. Mana tim makan? Mana tim salat? Ya, Mau tahu? ya. Waduh. Mau tahu? Mau, Jangan kemana-mana, Ustaz. jangan pindahkan channel. Oh. Kita akan langsung bahas setelah yang satu ini. Lewat Insya praktek. Allah. Oh langsung praktek Ustaz Langsung ya? praktek. Oh insya Allah. Baiklah kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat gak waktu kita di Kuala Lumpur itu kan?